Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Selamat bertemu kembali dengan acara Info Seniman. Pada malam hari ini kita akan berbincang dan omong-omong secara suntuk dengan seorang seniman muda yang sudah melejit dan mungkin Anda sudah tahu namanya. Dia adalah Edo Pilu. Ya, Edo Pilu, seorang pelukis yang sekarang ini sedang naik daun baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, sekarang ini kita bertemu langsung dengan Mas Edo Pilu. Selamat malam Mas Edo Pilu. Selamat malam. Ini pemirsa RBTV di rumah ingin tahu banyak tentang Mas Edo Pilu. Mungkin bisa diceritakan Mas Edo Pilu. Awal mula Mas Edo Pilu itu memutuskan untuk menjadi seorang pelukis itu mungkin perlu diceritakan Mas. Bagaimana Mas ceritanya? Awal saya mau jadi seniman itu Iya. waktu di Bandung setelah tamat SMA itu sempat bekerja di Pematung Brigadir Di Bandung ya? di Bandung. Oke. Lalu sekian hampir mau setahun gitu. Tiba-tiba kita bilang kamu terlalu muda bekerja gitu. Saran saya kamu kuliah. Iya. Lalu saya bilang orang tua setuju. Orang tua saya juga pelukis. Iya. Ya, Orang tua jadi seorang pelukis juga itu. seorang pelukis. Oh, siapa namanya kalau boleh tahu Mas? Pak Chan Tanjung, Chan Tanjung ya. Berarti dia angkatannya pelukis siapa ya? Pak Jaihan, Jaihan, Pak Sadali, Sadali, Pak Virus. Pak Virus. Gitu ya. Berarti dari Bandung semua itu ya? Dari Bandung. Dari ITB ya? Tema gitu. Oh, enggak lama ya, tapi sempat juga ya. Lalu total ya. Lalu total melukis ya. Total melukis. Cukup produktif juga waktu itu. Sangat produktif saya. Sangat produktif ya. Oh, oke. Terus ya terakhir itu masa-masa terakhir hidupnya produktif sekali. Oh iya. Sekali. Aku berdikari, yes. Kongo berdikari, yes. Soalnya Mas Edo berapa bersaudara? Artinya dalam satu rumah yang menjadi pelukis akhirnya Saya sendiri. Mas Edo sendiri Saya ya? sendiri. Oh, ceritanya gimana Mas? Yang lain sebetulnya semua bisa bikin lukisan bisa. Oh, Hebat-hebat saya. hebat ya. Kakak saya yang pertama dosen juga di desain ITB. Bahkan cukup berbakat ya mereka ya. Sangat berbakat saya rasa. Mas Edo termasuk berbakat juga. Saya rasa saya paling tidak berbakat. Oh, paling tidak berbakat ya. Lalu kok bisa memutuskan untuk menjadi pelukis gimana Mas? Selepas SMA saya kerja sama Pematung Rita Widagdo. Bu Rita sarankan saya sekolah saja sih. Terus saran paman saya di Jogja aja gitu. Di Jogja tempat seniman. Iya. Terus kalau mau belajar desain kan di Bandung yang bagus. Kalau seni murni di Jogja gitu. Tahun 90 gitu. Iya. Kalau begitu mungkin karya-karya terakhir Mas Edo ini banyak terpengaruh karya-karya patung gitu nggak prosesnya atau gimana? Sangat saya rasa. Sangat sekali. Sangat ini betul-betul nuansa produksi karya seperti teman-teman patung lakukan. Jadi ada tahap satu modeling gitu dari sketch, lalu modeling, setelah modeling bikin cast buat cetakan, lalu mencetak itu. Mencetak itu kan kalau di patung ada tahap awal tanah dulu, lalu resin, lalu misalnya cor logam gitu. Kalau di ini saya terapkan seperti itu, jadi ada tahap modeling dulu, tapi saya lakukan pakai komputer gitu. Pakai komputer, lalu kedua setelah itu saya bikin castingnya, lalu cat akrilik, saya mainkan lah istilahnya ya. Iya. Berarti istilahnya teknik dalam patung diterapkan dalam Saya aplikasikan dalam seni lukis ya. Lalu saya rasa ini nuansanya seperti lukisan Cirebon.
Oh, seperti lukisan Cirebon. Berarti semi batik juga atau Maksud saya tekniknya. tekniknya ya? Kerjaan kan terbalik. Hmm. Lukisan Cirebon kaca itu dari belakang gitu. Perlu diceritakan Mas itu? Saya paling seneng eksplorasi teknik apa, pemikiran apa itu, jadi kita nggak berhenti di satu yang diajarkan di kampus, cari terus gitu, cari ya. Saya rasa perlakuan baru akan melahirkan style baru saya. Padahal umumnya style baru itu selalu seni di sana, saya rasa kreativitas melakukan hal baru saya. Nanti kedepannya gimana Mas? Artinya yang mau digarap sudah ada pemikiran baru lagi nggak gitu? Tidak, dari sini ada lebih advance gitu, nanti saya mungkin lebih rumit lagi, mendekati alam ya, apa bentuk-bentuk yang natural gitu. Maksudnya tekniknya nanti betul-betul nanti milik batu mulia mungkin ya. Mirip batu mulia ya? Cuman teknik itu belum saya lakukan karena butuh waktu agak panjang gitu. Oke. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Eksplorasi lagi ya saya. Pemirsa, memang cukup unik sekali apa yang dilakukan oleh Mas Edo ini, dan nampaknya Mas Edo juga siap untuk mempatenkan karya-karyanya yang terbaru ini. Apa betul seperti itu Mas Edo? Ya, lagi ada proses ke arah sana. Saya dibantu teman-teman di Bandung untuk ke Haki gitu. Mungkin proses tekniknya yang akan dicoba dipatenkan gitu. Teknik pembuatan. Dan sekarang sudah didaftarkan ya, mulai didaftarkan ya? Mulai. Oke. Kan ada verifikasi sekian tahun untuk apakah betul itu original, apa sudah dilakukan orang kan itu masih ada proses. Iya. Tapi ternyata berita terakhir itu emang betul-betul hal yang baru. Saya rasa emang karena di dunia belum ada ya itu artinya. Ya, belum. Ya belum. Nah pemirsa, ternyata inovasi adalah kunci yang sangat utama bagi Mas Edo ini. Artinya andalan utama Mas Edo dalam berkreativitas, dalam berproses kreativitas itu adalah inovasi. Kalau Anda kurang percaya, mari kita lihat karya-karyanya Mas Edo. Yang seperti ini Mas Edo. Ini Mas Edo apakah juga melalui proses yang panjang atau datang begitu saja waktu itu? Sampai ke titik teknis seperti ini, saya rasa eksperimennya panjang ya. Panjang ya. Diceritakan Mas Edo. Dulu saya ingin sekali mendapatkan satu citraan atau image sesuatu yang licin ya. Itu tidak mungkin pakai kuas. Iya. Pakai kuas karena ada brushstroke. Iya. Brushstroke ini menurut saya ini idiom-idiom lama untuk mewakili ekspresi zaman. Artinya udah ketinggalan zaman ya, udah Iya. out of date ya. Ya, maka saya butuh hal seperti itu. Iya. Tapi di satu sisi hal-hal mengkilat ini saya rasa substansinya mereka benda-benda yang retak. Jadi saya butuh satu yang mengkilat dan retak gitu. Iya. Sehingga waktu berburu teknis, entah bagaimana saya tiba-tiba karena background saya juga patung. Iya. Lalu ada bantuan pengetahuan seperti itu, aku bisa ke titik teknis seperti itu. Dengan karya-karya yang lama ini gimana Mas? Bedanya apa ini dengan karya-karya yang lama? Mungkin perlu dijelaskan lebih detail lagi Mas. Ini tentang seseorang yang selalu menjilat atasannya. Oh. Itu ya temanya.
seseorang yang seperti binatang yang menjilat atasannya gitu ya. Ekornya yang bergoyang-goyang. Ekornya bergoyang, iya. Dia bisa terbang kemana pun. Iya, iya. Patuk kemana pun. Iya. Dan di zaman Soeharto itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Meskipun sekarang lebih banyak lagi juga itu. Wah, besok saya lukis lagi. Oh iya. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Di masa lalu yang diakui seringkali hanya seni lukis, seni patung, kemudian sedikit-sedikit seni grafis dan sebagainya. Di masa sekarang telah berkembang, di mana media itu muncul dari kehidupan keseharian dan antara lain adalah dari komputer. Dan komputer itu kan bagian dari kehidupan yang sudah tidak terpisahkan di masa kini. Dan karya-karya Edo Pilu menggunakan media komputer ini gitu. Dan di masa lalu dalam perkembangan seni modern sampai pertengahan abad 20 gitu, itu penggunaan teknik yang melibatkan keseharian itu sering tidak diakui sebagai seni. Dalam perkembangan seni kontemporer ini sudah tidak begitu lagi gitu. Kedua, saya kira juga pada karya-karya Edo Pilu jelas sekali terlihat proses teknisnya di pembuatan karya yang lapisan demi lapisan dan kemudian dibuat dengan tanpa melihat langsung gitu dalam keadaan buta gitu ketika membuat, dan sesudah prosesnya berlangsung baru kelihatan bentuk visualnya. Dan itu saya kira meniadakan mitos ketika di masa lalu itu kalau yang dinamakan karya seni itu adalah kalau si senimannya melakukan pensentuhan. Jadi sentuhan apakah itu garis, apakah itu brush stroke, dan kemudian juga kalau mematung itu jejak-jejak tangan gitu. Itu ternyata mitos gitu. Jadi bahwa ungkapan seni tidak harus selalu melalui sentuhan-sentuhan semacam itu gitu. Dan dalam perkembangan seni kontemporer banyak sekali seniman yang menggunakan komputer untuk membangun image dan itu semuanya seperti juga karya Edo Pilu meniadakan mitos bahwa karya seni itu harus sentuhan si senimannya gitu. Berarti ada semacam pendobrakan gitu Pak ya dengan semacam konvensi yang sudah ada sebelumnya. Iya, itu terjadi saya kira sudah mulai dari awal tahun 60-an yang disebutkan munculnya seni kontemporer. Jadi sampai pertengahan abad 20, jadi 6 dekade perkembangan abad 20 itu masih menunjukkan perkembangan yang diidentifikasi sebagai seni modern. Dan semua mitos-mitos itu berpengaruh. Bahwa seniman itu harus menampilkan individualitas, bahwa seniman itu harus karya seni itu harus memperlihatkan sentuhan tangan. Dan yang paling mengerikan itu adalah kepercayaan bahwa seniman itu orang-orang jenius. Itu kepercayaan itu mulai tahun 60-an dan sekarang sudah mulai semakin nyata setelah 4 dekade perkembangan, mitos-mitos itu gugur. Jadi bahwa pada karya-karya Edo Pilu ini ada semacam depersonalisasi gitu ya. Jadi bahwa harus memperlihatkan garis, ciri identitas diri pada garis dan sebagainya itu sudah tidak ada gitu. Itu yang menunjukkan perkembangan seni rupa khususnya masa kini. Dan ide itu saya kira unik dan belum pernah dicoba gitu di mana-mana. Artinya pameran karya kecil dalam fasilitas yang juga kecil. Jadi museum kayak miniatur gitu, tapi karya yang dibuat itu kecil-kecil semua. Dan karya-karya itu bukan maket. Karya betul karya. Jadi karya kecil, patung kecil dan instalasi kecil di sebuah museum yang kecil, dan skala museumnya itu selalu bisa relatif, bisa ukurannya bergantung dari karya yang dipamerkan. Dan itu yang sudah dicobakan di pameran manifesto, dan Edo sudah punya sekitar 10 ide. Jadi ini mungkin idenya harus dilaksanakan satu persatu dan kemudian nantinya dibukukan, dikumpulkan, dikompil menjadi
sebuah proyek percobaan dan itu saya kira layak untuk dilemparkan ke dunia internasional. Saya kira perkembangan semacam ini menarik dan tidak avant-garde gitu, tidak dicari-cari gitu. Karena saya tahu betul perkembangan ini, idenya ini pada Edo banyak sekali faktor kebetulan. Mula-mulanya itu mau nolong teman gitu, dan kemudian muncul ide-ide ini. Ya biasanya kebaikan itu memberi buah lah. Gitu. Nah, oke pemirsa, ternyata akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi yang penting kita sudah sangat beruntung sekali bahwa RBTV asli Jogja ini kedatangan tamu yang juga tidak main-main, yang sudah cukup punya reputasi internasional, Bapak James Supangkat, yang bertamu di tempat Mas Edo Pelo pada malam hari ini. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.